Oke, saya lanjutkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita akan memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Sandy Hartawan. Untuk Bapak Sandy Hartawan, dipersilakan. Terima kasih Mas. Iya, Saya udah mulai share screen ya sekarang ya. iya, boleh. Oke. Layar saya udah kelihatan di sana Mas? Sudah muncul. Sudah muncul? Oke. Oke. Sudah terlihat. Oke, selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima Iya, kasih sudah hadir di eh, webinar terkait teknologi ya, dalam teknologi baru nih sebenarnya untuk mengenhance kemampuan geospasial di area rural. Siang ini saya bawa temanya sebenarnya connectivity to collaboration. Kenapa? Karena eh, dari 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 connectivity aja sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan dua atau bahkan lebih kemampuan yang kita punya, yang masing-masing perusahaan kita punya. Dalam hal ini mungkin kami punya teknologi connectivity di radio frekuensi, lalu MIRS punya teknologi sendiri di bidang geospasial. Namun mungkin kita juga sama-sama suka ketemu lah ya, ketemu problem ketika salah satu teknologi tidak bisa bekerja karena kekurangan sumber daya eh, di rural area tadi gitu. Jadi kekurangan internet atau kekurangan jaringan seluler GSM, LTE atau sebagai sebagai mana yang mungkin banyak itu satelit mungkin kalau di rural area. Nah, di sini saya coba kasih gambaran ketika ketika problem atau masalah itu kita bisa hilangkan atau kita bisa perkecil masalahnya di remote area tadi, data-data yang tadinya tidak real time, data-data yang tadinya sulit dikolek itu ternyata bisa bisa diambil sekarang, bisa di logging, terus bisa bisa dianalisa sehingga impact-nya adalah efisiensi, penghematan, bahkan productivity gitu. Oke, saya berangkat dari teori dulu nih, teori dan bukti lah. Di sebenarnya teknologi kami ini eh, berasal dari eh, radio frekuensi yang sederhana, di mana yang biasanya digunakan untuk komunikasi suara, sekarang kita tingkatkan kemampuannya sebagai komunikasi data. Nah, eh, di area-area tambang, misalnya di area-area kerja oil and gas gitu, kami percaya angka-angka penggunaan radio frekuensi itu masih menjadi tulang punggung atau backbone komunikasinya sendiri. Kenapa? Karena ketika di area tersebut tidak ada internetnya, satelit mungkin putus karena cuaca. Nah, untuk komunikasi suaranya itu masih menggunakan radio HT gitu. Nah, ketika radio HT ini yang cakupan atau coverage yang sangat luas digunakan juga sebagai transmisi data, berarti kita sudah mempunyai solusi dari permasalahan connectivity tadi. Ini secara global pain-pain yang ditemukan di area rural. Mereka ingin operasionalnya excellence, harus dikontrol sedemikian rupa, tidak ada delay, tidak ada target yang miss seperti itu. Terus mereka ingin punya kontrol penuh soal safety-nya, soal security-nya, bagaimana merespon ketika ada emergency. Lalu yang terakhir adalah terkait cost. Jadi ada efisiensi yang harus uh, dituju yang ditarget itu harus dicapai.
dengan tidak invest terlalu besar, tapi produktivitinya tetap terjaga. Lalu untuk perkembangan ke depannya, data-data yang sehari-hari sebenarnya ada dan muncul, apakah bisa dianalisa untuk menjadi apa ya namanya, untuk menjadi keputusan di masa depan gitu, pengambilan keputusan, lalu untuk menentukan rencana di masa depan seperti apa. Nah, hal-hal ini sebenarnya eh, sudah sangat ingin pelaku-pelaku industri atau usaha di tambang, misalnya di oil and gas, di rural areal, itu dari dulu sebenarnya. Tapi mereka juga punya keterbatasan, yaitu connectivity-nya. Mereka nggak sungkan kok pasang perangkat IoT, perangkat teknologi, tapi mereka kan bisa kerja kalau ada sinyal lah, kurang lebih gitu ya, ada internet. Kalau nggak ada internet gimana? Kita coba masuk lewat radio frekuensi. Kebutuhan antara head office sama set office di banyak industri rural area itu kurang lebih sama. Mereka ingin terintegrasi, mereka ingin real time monitoring, mereka ingin komunikasinya bisa jalan tanpa hambatan. Kalau kita cuma eh, bergantung sama satu atau dua connectivity, misalnya dengan GSM aja atau dengan satelit aja, maka eh, tujuan-tujuan tadi mungkin tidak akan tercapai gitu. Di kontur Indonesia ini kan ada yang susah, ada yang urban ya, ada yang gampang gitu. Tapi kalau di area rural kan sebenarnya masih banyak pelosok-pelosok tadi itu yang nggak terjangkau gitu sama sama GSM, sama provider telekomunikasi. Sehingga yang masih banyak digunakan adalah radio frekuensi sendiri. Nah, komunikasi lewat radio sekarang tuh nggak belum bisa eh, sejauh seluler. Misalkan dari site di Kalimantan ingin komunikasi sampai ke Jakarta misalnya, perlu konfigurasi khusus lah kurang lebih. Itu baru suara. Gimana kalau data? Itu yang kita sekarang kembangkan dan kita terapkan di Prismax. Prismax itu sebisa mungkin kita kembangkan untuk bisa bekerja dengan berbagai macam IoT. Kenapa? Karena data-data dari IoT itu sebenarnya kecil dan Prismax bekerja dengan radio frekuensi di mana radio frekuensi sebenarnya throughputnya kecil sehingga yang bisa diantar, yang bisa di delivery juga data-data kecil aja, nggak bisa sampai ke data streaming. Tapi nggak ada masalah. Kenapa? Karena lagi-lagi IoT untuk sensor-sensor itu relatif kecil nilai bandwidthnya, sehingga tidak memberatkan radio gitu, tidak memberatkan bandwidth radio frekuensi. Yang kita mungkin sudah kenal adalah di area-area industri itu banyak yang sudah pakai fiber optik kalau sudah sampai di sana FO-nya. Lalu yang sekarang juga sudah banyak adalah tower-tower BTS dari provider-provider telekomunikasi. Ini juga menjadi tumpuan ketika provider-provider teratas di Indonesia itu mempunyai tower di sana sehingga bisa digunakan. Tetapi jika memang eh, towernya kurang, kemungkinan yang terjadi adalah blank spotnya yang masih luas. Lalu ini broadband, harus ada internet, harus ada akses pointnya. Berarti kita harus misalkan tembak radio point to point dari tower ke tower lagi, lalu membuat akses point karena kalau misalkan broadband kita sama-sama tahu makin besar pitanya, makin besar bandwidthnya, coveragenya sebenarnya kecil. Berbeda dengan radio frekuensi yang memang pitanya kecil sehingga coveragenya sangat luas. Yang terakhir, yang jadi juara juga sebenarnya di area rural adalah satelit. Nah, satelit ini memang sudah digunakan sejak dulu juga dengan biaya yang cukup mahal, tapi memang masih bisa digunakan gitu, masih reliable. Kenapa? Karena dia bisa dibilang mobile juga.
kita taruh titik-titik satelitnya, dia akan nembak ke atas, tetap ada delay-nya, apa namanya, transmisi datanya tetap ada delay. Namun daripada enggak, lebih baik delay. Kalau sekarang prinsipnya seperti itu di area rural. Nah, kita mencoba eh, menjadi pelengkap. Prismax ini menjadi pelengkap keempat teknologi yang sudah ada. Prismax ini menjadi pelengkap ketika dari keempat ini masih menemukan blank spot di area-area tertentunya seperti itu. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, Prismax yaitu IoT lewat radio frekuensi itu tetap mengutamakan keamanannya. Kenapa? Karena lewat radio frekuensi itu cenderung lebih aman, lebih private, terenkripsi karena izin saluran radionya, izin siaran radionya itu khusus, sifatnya khusus hanya untuk pengguna atau industri yang dimaksud saja, tidak bisa digunakan oleh umum. Terus juga Prismax bisa dibilang low investment karena kenapa? Karena kita hanya menggunakan infrastruktur radio yang sudah ada, itu pun bisa meskipun sudah ada izin siarnya, sudah ada perangkat repeaternya, sudah ada, kita bisa mengkonfig, tidak harus membangun tower tinggi, misalkan tower BTS 60 meter misalnya, ada sewanya, ada investment untuk ke providernya per bulan berapa, per tahun berapa, lalu ada setoran juga ke balai monitoring kalau misalkan beberapa pelaku industri juga tahu, eh, agak lebih mahal dibanding investasi repeater untuk radio sendiri. Nah, di Prismax ini kita mengutamakan kestabilan transmisi datanya. Makanya kita bisa bilang throughputnya kecil, jangkauannya luas, tapi kita bisa membuat ini stabil transmisinya. Bisa sampai 3 detik, 5 detik, 10 detik gitu. Kalau kita bicara tentang VSAT misalnya, VSAT itu mungkin bisa langsung up ke satelit gitu, tapi mungkin delay ada berapa menit, kadang bisa berapa jam, tergantung cuaca misalnya. Lalu bisa diterima di dashboard misalnya, bisa diterima di office gitu. Tapi kalau misalkan radio frekuensi, meskipun cuacanya lagi buruk, dia tidak terpengaruh seperti itu dan minim interferensi, minim gangguan. LoRa juga termasuk salah satu tipe connectivity yang banyak dipakai untuk transmisi IoT, data IoT. Namun karena frekuensinya umum, dia banyak interferensi sehingga kemungkinan package loss atau data loss-nya juga saat berbeda dengan Prismax yang memang menggunakan izin saluran radio khusus yang sudah dimiliki oleh industri, eh, penyampaian atau transmisi datanya bisa dibilang minim package loss gitu karena tercatat dan sifatnya dipanggil oleh gateway kita. IoT itu eh, di industri rural banyak eh, apa namanya, banyak implementasinya, banyak tahapnya. Dari misalkan kita bicaranya di mining deh ya, di mining. Dari eksplorasi itu aja sudah ada penerapan IoT untuk analisa, kita taruh sensor-sensor misalnya buat bikin FS-nya, visibility study-nya, kita butuh angka-angka yang real gitu. Bukannya nggak bisa dicatat sama manusia secara manual, bisa, tapi ada beberapa sensor, ada banyak juga sensor-sensor yang mereka butuh ditaruh aja, habis itu nanti datanya kita log sendiri gitu, kita ambil sendiri. Nggak perlu tiap setengah jam, tiap 1 jam itu orang nyatet ke sana. Itu yang bikin sebenarnya pekerjaan jadi nggak efisien, nggak produktif juga gitu. Tapi ketika kita colok aja IoT-nya di sana, terus datanya kita kirim sendiri, akan eh, lebih efektif secara penggunaan waktu dan secara eh, pengambilan datanya. Lalu ini adalah IoT tadi tuh ketika ketika harus bergantung sama
seluler atau GSM, mungkin kita juga kita juga pengguna ini ya apa namanya ponsel ya. Jadi ketika model roaming dari satu BTS ke BTS lain, mungkin jaraknya juga nggak jauh-jauh banget towernya gitu. Kenapa? Karena eh, coveragenya memang tidak luas. Kita bandingkan di area tambang, di site tambang yang 10 kali 10 kilometer gitu ya, jadi 100 kilometer persegi. Eh, di seluler atau di LTE mungkin butuh 5 sampai 6 tower kalau mau diinvest, kalau mau bikin private sendiri gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa bisa browsing juga berapa sih sewa tower BTS per bulan gitu, tower untuk private LTE, private GSM sendiri itu berapa gitu. Sedangkan kalau misalkan kita pakai infrastruktur radio untuk 100 kilometer aja radius itu kita hanya butuh satu tower dan satu repeater gitu yang harganya saya cukup yakin tidak semahal investasi atau sewa tower BTS untuk LTE untuk GSM. Kenapa? Karena radio sifatnya dengan coverage-nya yang sangat luas, apalagi di area yang loss-nya cukup bagus, itu voice itu bisa bisa diterima kurang lebih kalau kita pakai istilah sejauh mata memandang gitu. Jadi kalau misalkan emang mata kita masih bisa ngelihat ke sana, nah sejauh itu juga suara bisa diterima. Di Prismax, ketika suara juga diterima, berarti si data pun ditransmisinya kan juga kan sejauh itu. Gitu. Jadi dia memang benar-benar ikut transmit di radio frekuensi yang mengirimkan suara tadi. Ini kurang lebih gambaran ketika eh, kita menerapkan Prismax di suatu area tambang gitu, di pit-pit yang open, ada site office-nya, lalu selain site office, di site office biasanya ada tower radionya, ada tower radio, ada repeaternya di sini, lalu kita pasangkan node ini, node Prismax ini. Ini kita pasangkan di aset yang kita mau tracking, yang kita mau tracking. Nah, sejauh 50 kilometer radius itu ketika suara masih bisa diterima oleh repeater, berarti data juga bisa diambil. Jadi kalau di sini posisinya adalah aset dump truck misalkan ya, lokasinya di pit 2, eh, kita bikin geofencing nggak boleh ke pit 3 misalnya. Jadi kalau misalnya ada pit 3 secara real time dia bisa bisa ada alertnya gitu. Ada alertnya lalu sampai ke misalkan ke HSE officernya di kantor sehingga bisa dikasih warning. Nah, hal-hal ini kadang tidak bisa eh, dilakukan, tidak bisa kedetek. Kenapa? Karena di area pit 2-nya, di area pit 3 yang jauh dari akses point internet atau dari eh, tower GSM, sensor IoT-nya nggak bisa dikirim datanya. Nah, ketika itulah Prismax mencoba melengkapi, menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan data tadi. Di contoh di plantation pun sama. Kalau tadi di tambang mungkin kita track aset kendaraan gitu ya. Kalau di plantation juga di area yang susah sinyal gitu, kita nge-tracknya kerjanya lewat HT, terminal HT. Jadi terminal HT ini, radio HT ini bisa ke-track lokasinya lagi ada di mana. Prinsipnya sama kok, prinsipnya sama, data GPS-nya itu ditransmit lewat gelombang radio frekuensi tadi gitu diterima oleh repeater. Repeaternya ada di head office, biasanya ada di set office, sehingga dia bisa memantau pergerakannya dan bisa langsung berkomunikasi dari supervisornya misalkan sampai ke level pekerjanya di lapangan. Untuk bisa bekerja dengan optimal, Prismax itu butuh 3 komponen. Komponen yang pertama adalah infrastruktur radionya. Infrastruktur radio ini bentuknya ada repeater, ada tower radionya untuk sebagai eh, perluasan coverage. Lalu ada
gateway-nya. Gateway ini berlaku sebagai orkestrator di mana data IoT yang tadi diambil itu bisa ditampilkan nantinya menjadi visualisasi di dashboard. Nah, sebagai data loggernya atau sebagai trackernya, kita ada node. Node ini bentuknya macam-macam. Ada node Prismax yang kotak seperti ini, ada juga yang bentuknya terminal seperti ini. Mereka tugasnya adalah mentransmit, collect datanya, collect data dari kendaraan ataupun dari pekerja ataupun dari perangkat yang mau diambil datanya tadi. Mereka akan kirim ke gateway, lalu nanti gateway ini akan memvisualisasikan ke komponen yang ketiga, yaitu ke aplikasi. Aplikasi kita memungkinkan untuk muncul dashboard. Jadi ada fungsi kontrolnya, ada fungsi monitoringnya. Sehingga kita bisa melihat posisi kendaraan, posisi pekerja, atau bahkan posisi atau mungkin misalnya mau seberapa luas kita membuat parameter atau geofencing misalnya. Nah, terkait tema hari ini di Geospasial, eh, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk eh, mengkaji sebenarnya dari lokasi aja itu bisa menjadi atau kita ngomongin TIKOR, titik koordinatnya, titik koordinat aset aja gitu. Terus kita posisi apa dari ke positioning perangkat atau aset aja itu bisa menjadi suatu eh, hasil yang agak banyak nih sebenarnya bisa menjadi pengambil keputusan di yang lumayan krusial. Misalnya, ketika kita bisa melakukan real time asset tracking atau asset mapping, berarti kita bisa memvisualisasikan posisi fleet itu atau personel itu ada di mana. Ketika kita bisa menerapkan dynamic geofencing, kita berarti bisa membuat parameter digital untuk si aset ini tidak kemana-mana. Kita bisa membuat lokasi aset ini atau lokasi eksplorasi ini tidak keluar dari batasan-batasan. Seperti itu. Lalu untuk ketika kita tahu cara untuk menentukan rute haulingnya, itu berarti kita bisa menganalisa lagi pemakaian solar yang paling minimum itu yang mana tapi tetap efektif gitu. Nah, hal-hal ini hanya bisa dilakukan ketika data loggernya itu bisa diambil secara real time bukan manual gitu. Kalau misalkan kita terapkan cara tapi delay informasinya, saya rasa pengambilan keputusan atau cara cara membuat keputusannya juga kan berbeda daripada real time tadi. Itu yang pertama soal geospatial. Yang kedua adalah mengintegrasikan teknologi yang berbeda. Nah, eh, teknologi geospasial mungkin punya punya kekhususan sendiri, tapi untuk bisa menyampaikan datanya kemungkinan akan butuh connectivity-nya. Makanya ketika kita berkolaborasi antara kebutuhan geospasial dan connectivity-nya, eh, tiga hal ini adalah input itu dari data loggernya berupa koordinat misalnya itu bisa langsung eh, ke record di dashboard. Lalu ketika eh, ada connectivity tadi dari Prismax misalnya, berarti transmisi datanya juga bisa langsung dilakukan dibanding harus delay misalkan lewat satelit misalnya harus delay 3 jam atau 4 jam setelahnya baru kita terima datanya. Lalu ketika sudah ada datanya tadi bisa kita visualisasikan, berarti dari site sampai ke HO ketika dashboard ini sudah naik ke cloud, dari site hingga ke HO itu bisa sama-sama memantau dan sama-sama bisa merumuskan sebenarnya yang baik seperti apa, apakah opsi A baik, apakah opsi B yang lebih baik seperti itu. Yang ketiga adalah mungkin sebagai untuk para bisnis owner-nya juga.
ketika hal ini dilakukan atau diterapkan di satu tambang, di satu site gitu, yang terjadi adalah rasa rasa aman, rasa aman ketika eh, aset kita itu terlihat, aset kita itu terkontrol gitu. Terus juga eh, eh, secara misalkan hauling efisiensi tadi, ketika kita bisa menganalisa rute ini lebih baik dibanding rute sebelumnya, berarti ada spare lagi nih efisiensi di operasional yang bisa kita kantongin dibanding ke opsi sebelumnya. Pakai opsi sebelumnya kita mungkin nggak bisa satu rit itu butuh butuh 100 liter misalnya. Tapi sekarang karena sudah kita bisa mapping, satu rit bisa ke 70 liter. 30 liter rit aja bisa dikalikan sebenarnya. Berapa banyak penghematan yang berhasil dilakukan dengan penerapan IoT ini. Yang ketiga adalah kecepatan eh, pembuatan keputusan. Hal-hal yang sifatnya real time, data-data yang masuk secara cepat itu untuk industri owner, untuk business owner biasanya memang sangat dibutuhkan untuk merespon kalau ada keadaan darurat lebih cepat harus apa, harus A, harus B, apalagi kalau ditambang punya target fatality-nya zero misalnya. Kalau misalkan tidak ada informasi yang masuk secara cepat, berarti tidak memungkinkan untuk membuat keputusan secara cepat juga. Lalu dengan menghilangkan blind spot di area-area yang tadi, eh, para industri owner punya punya kuasa penuh atas asetnya mereka gitu. Bukan mengandalkan mata orang lain lagi. Kenapa? Karena sudah ada di dashboard atau di monitor. Topologi Prismax sebenarnya sederhana cara penerapannya. Yang kita butuhkan adalah eh, apa aset yang mau di track itu kita install node-nya, lalu data yang diambil tadi akan dikirimkan lewat radio frekuensi ke gateway. Nah, di sini tugas gateway dan repeater eh, di set office tadi untuk mengolah data yang tadi lewat gelombang suara, lewat gelombang voice, untuk jadi visualisasi. Seperti itu. Begitupun untuk sensor-sensor yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Jadi semua prinsipnya akan sama. Node akan kita embed di aset, nanti gateway akan memanggil. Sifatnya kita konfigurasi sementaranya adalah memanggil per 3 detik atau per 5 detik gitu. Biar apa? Biar urutannya tuh terjaga. Nah, ketika urutan terjaga berarti tidak ada package loss, tidak ada data loss yang diterima di dashboard atau di monitoring seperti itu. Ketika ini konfigurasi ketika di area yang eh, cukup luas. Ketika di area cukup luas sudah ada akses point WiFi misalnya. Terus di aset itu juga sudah ada video CCTV di dashboard misalnya. Cara kerjanya kurang lebih akan seperti ini. Aset-aset ini akan bergerak dan pengiriman datanya ketika tidak ada WiFi, tidak ada access point, akan lewat radio frekuensi atau kita sebutnya DMR. DMR itu digital mobile radio. Jadi sekarang radio frekuensi itu ada yang analog, ada yang digital, dan kita mengutamakan di digitalnya. Nah, untuk video nanti akan ditransmit atau akan diupload ketika mereka mendekati area yang ada akses point Wi-Fi-nya misalnya. Kenapa? Nanti node-nya akan switching ketika ini sinyalnya atau penerimaannya lebih kuat, datanya lebih besar, ya sudah berarti akan dikirimnya lewat Wi-Fi. Tapi kalau yang data-data IoT yang kecil, selama masih ada radio frekuensi, mereka akan via DMR tadi. Repeater ini tugasnya membagi slot, jadi ada slot voice, ada slot data.
lalu diolah oleh gateway sehingga data-data tadi bisa di, di apa ya ditampilkan, divisualisasikan di dashboard. Contoh simpelnya adalah kita punya eh, kita punya sumur sumur gas misalnya. Sumur gas ini sensornya atau level-levelnya gauge-nya itu tadinya hanya bisa dikontrol manusia gitu, orang pegawai kita datang berapa jam sekali kita cek jam segini angkanya di sini levelnya di sini gitu. Nah, kita pasangkan node di sini, dikirimkan lewat radio frekuensi. Ada yang sensor temperatur, ada sensor tekanan, ada sensor flow, sensor getar seperti itu, dan ada switch, misalkan untuk on off. Jadi nggak cuma buat sensor aja informasi, tapi kita bisa buat trigger on off-nya juga. Nah, data yang diambil bentuknya data teks seperti ini. Jadi eh, ketika angka-angka epoch ini bisa di di ditranslate gitu, ditranslate oleh gateway sehingga divisualisasikannya seperti yang di sebelah kanan layar ini. Di level di jam segini levelnya di sini, di menit segini levelnya segini. Hal ini baru bisa dilakukan ketika pengambilan datanya eh, real time. Berbeda ketika sebelum penerapan Prismax. Eh, kita hanya bergantung dengan laporan tiap 1 jam, 2 jam, atau 3 jam dari petugas lapangan seperti itu. Nah, ketika petugas lapangan mungkin ada kesalahan catat, yang terjadi adalah analisa datanya juga tidak tepat. Gitu. Makanya itu yang kita kejar sebenarnya. Penerapan sensor ataupun geofencing, geospatial itu sangat banyak dan beragam. Kami akan menyerahkan perangkatnya ke MERS, namun connectivity-nya akan dibantu oleh Prismax Node sendiri. Jadi apapun itu nanti kebutuhan loggernya, data loggernya, kita akan berkolaborasi dengan Node ini, dengan Prismax Node, sehingga sensor-sensornya bisa tetap terbaca. Ini salah satu contoh juga untuk AWS Weather Station. Lalu juga bisa di fleet, kita tinggal taruh aja perangkat IoT GPS tracker misalnya untuk bisa diambil data-data eh, kendaraannya, terus ini untuk kelembapan tanah misalnya, terus apa namanya eh, kadar airnya dalam tanah seperti itu. Terus di proses irigasi misalnya kita bisa membuka tutup valve air ketika level tertentu dia buka, ketika level tertentu dia tutup, untuk menjaga stabilitasnya, apakah eh, apa namanya lahan ini sudah cukup pengairannya atau belum. Untuk predictive maintenance juga kita bisa melihat aset yang sedang berjalan, kita ambil datanya, dia ada di KM sekian, mesin hoursnya sudah 40.000, harusnya sudah berhenti, berarti kita bisa stop di waktu istirahat yang sekarang, dia harus kembali ke pool misalnya. Kenapa kalau dipaksakan lewatin 40.000 mesin hours misalnya, akan terjadi breakdown sehingga apa? Sehingga akan muncul loss juga tuh. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja lebih lama. Ketika harusnya dia berhenti di mesin hour sekian, tapi tidak dilakukan recall seperti itu. Nah, hal-hal ini hanya bisa dilakukan ketika kita tahu persis saat ini di jam ini eh, kendaraan atau aset itu posisinya di mana, posisinya sudah di angka berapa, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan ketika dia ada di pool, kemungkinan besar eh, bisa jadi sudah terlewat apa namanya waktu prediksinya gitu, sehingga breakdownnya tidak terhindarkan. Ini salah satu contoh juga ketika ada uh, close pit, underground pit yang harus di maintain misalnya, yang harus kita tagging, kita
harus cek kekuatan apa namanya strukturnya, atau mungkin ada gas yang tidak memungkinkan untuk manusia masuk ke sana, tapi kita bisa bisa mengetahui tadi selama ada sensornya di sana dan ada radio frekuensinya, berarti kita bisa ambil datanya tanpa harus mengirim kerja ke sana, mengurangi fatality juga. Kalaupun harus mengirim pekerja ke sana, berarti pekerja ini harus dibekali perangkat. Nah, perangkat-perangkat ini harus bisa connect lah, kurang lebih, bisa diambil atau bisa dipantau di site office. Kenapa? Karena ketika kita kita masuk ke underground pit yang biasanya eh, minim minim sinyal, teknologi radio tuh masih bisa bisa kita konfigurasi sedemikian rupa sehingga bisa tetap ada hoppingnya gitu. Ada hopping antara underground sampai ke open pitnya. Ini masih satu contoh lagi ketika kita ada kebocoran, kita bisa on off kan dari jauh. Yang penting ada alertnya dulu nih, bukan berarti harus ada pengecekan rutin dulu. Kita datang pekerja lapangan ke sana, terus ternyata kebocorannya sudah lama misal. Nah, hal-hal ini kan bisa dikurangi kan sebenarnya kalau ada sensor yang real time. Ini wellhead monitoring yang tadi sudah eh, saya berikan contoh, ada sensor, ada level gauge tertentu yang ingin dipantau real time. Nah, ini tadi satu contoh adalah tentang optimalisasi rute hauling. Ketika bisa menghemat satu rit 30 liter, eh, tinggal kita kali aja berapa harga solar industri per rit yang kita hemat. Itu pun terjadi di soal pemakaian genset. Ketika genset ini kita istirahatkan 1 jam aja, berapa solar industri juga yang bisa kita hemat gitu. Kalau misalkan di satu area ada 50 genset dalam 1 bulan, kita istirahatkan selama 1 jam tiap harinya, perhitungan saya sih dengan harga solar industri saat itu yang 16.000 per liter, 1 liter 1 liter itu bisa habis 50 liter. 1 jam itu bisa habis 50 liter solar. Kalau untuk genset kapasitas 250. Saya nggak kebayang kalau misalkan yang 1.300 atau yang 1.500 mungkin lebih banyak penghematan yang bisa dilakukan ketika diistirahatkan. Jadi kita bisa kontrol, bisa trigger dari set office. Kita kita tinggal on atau off-kan aja tanpa harus kita diemin gitu. Karena kalau kita paksa dia nyala terus, mungkin ada yang masih berpikiran kalau nggak apa-apa deh nyala sejam doang, apa namanya, di jam istirahat, daripada ngirim orang, daripada pekerjanya datang ke semua genset untuk sekedar mati atau nyalain aja. Tapi ternyata hal itu dari yang hal sepele ini bisa menghemat 1,2 M per bulannya gitu. Dari cuman matiin atau nyalain genset di jam istirahat gitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya ingin Prismax bantu capai juga eh, ke Bapak Ibu ketika eh, yang tadinya ada kendala connectivity untuk real time monitoring atau real time analysis gitu ya. Kita bisa kok sekarang menggapai itu, mencapai itu gitu. Target-target efisiensi ini bisa kita capai selama tadi radio infrastrukturnya juga sudah ada gitu. Kami terbuka juga untuk mengakses area Bapak Ibu apakah coverage radionya sudah baik atau misalnya butuh pendampingan juga seperti itu. Yang saya bisa simpulkan adalah ketika penerapan uh, Max, kita bicaranya uh, investasinya sangat minim karena menggunakan infrastruktur radio yang sudah ada, tidak perlu membangun BTS atau perluasan tower-tower LTE lagi, jadi bisa 200% lebih hemat daripada pembangunan BTS tadi atau sewa. Lalu dengan ada analisa yang baik, yang real time, data yang cukup, berarti bisa menambah productivity dan sustainability juga. Eh, dari productivity yang tadi meningkat, kami rasa eh,
keefektivitasan bisnis tadi akan berjalan tidak terbatas karena eh, saya saya pernah ngobrol sama pelaku industri tambang juga ketika mereka sudah menerapkan IoT-nya terus ternyata data IoT-nya bagus diterima dengan baik, mereka tuh kayak ketagihan untuk oh iya ya, coba kita kontrol lagi yuk sensor-sensor yang lain, pergerakan-pergerakan yang lain, aset-aset yang lain. Kemungkinan besar banyak celah yang nggak bisa nih dipantau sama manusia terus-menerus gitu. Tapi bisa diambil oleh teknologi kan kalau sekarang. Selama datanya kecil kan nggak ada masalah sebenarnya, nggak makan bandwidth juga. Bahkan nggak harus invest sampai ke server kan, karena datanya kecil tadi. Nah, yang terakhir adalah coverage-nya. Ketika IoT ini ditransmit lewat lewat radio frekuensi, berarti coverage-nya itu um, 100% pasti lebih luas dibanding coverage GSM atau juga broadband misalnya gitu. Itu yang membuat Prismax selain minim investasinya, tapi cakupan coverage-nya tetap luas gitu. Kita fokus dengan transmisi data yang throughput-nya kecil, informasinya tetap sampai, namun investasinya minim. Dengan terus meningkatkan kolaborasi antara pemilik teknologi, pemilik connectivity, dan pemilik perangkat IoT, pemilik perangkat monitoring, itu kami rasa uh, kita bisa menjadikan uh, usaha kita atau industri kita juga itu sama-sama berkembang. Kenapa? Karena uh, di Indonesia itu industri-industri yang notabene berada di rural area pasti kendalanya di connectivity. Tapi mereka juga punya target untuk development, untuk uh, menjadikan teknologi itu sebagai tulang punggung. Nah, kadang nggak sejalan dengan program pemerintah nih. Infrastruktur di sana, pembangunan BTS-nya minim misalnya. Bahkan kadang PLN-nya juga belum ada, sehingga para pelaku industri juga masih harus membangun dengan genset sendiri. Nah, hal-hal ini yang kita coba akomodir gitu. Radio frekuensi kan minim power, uh, lalu minim infrastruktur juga. Jadi ketika ini bisa menjadi obatnya, menjadi pelengkapnya, kami rasa industri-industri sekarang tetap bisa maju IoT atau teknologinya, uh, tetap bisa ambil datanya secara real time dengan uh, tidak harus memikirkan seberapa besar investasi yang harus dibangun gitu. Selama ada radio frekuensi tadi, kita bisa mentransmisikan data. Mungkin itu aja dari saya, Mas Bintang. Silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Ini bagus. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Bapak Sandy Hartawan atas pemaparan materi yang sangat informatif dan insightful ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, izinkan saya memperkenalkan Mas Angga untuk mempromosikan mengenai kontak kami untuk info produk lebih lanjut. Oke, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Bintang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Angga dari MIRS Indonesia.
Gimana masih pada semangat ya untuk sesi webinar kali ini? Emang webinar ini sering diadakan oleh MIRS dari beberapa produk, bisa di-provide oleh MIRS. Nah, salah satunya produk Prismac ini ya. Jadi nanti jika ibu bapak ibu membutuhkan presence yang lebih eh, private atau kita secara in-house untuk pengaplikasian atau instalasi ke perusahaan atau set bapak ibu sendiri bisa menghubungi kontak yang tertera di sini ya. Nah, Atau di kolom komentar. ya. Jadi sering kami infokan di MIR sendiri kita memiliki beberapa produk selain dari Prismac. Jadi jika Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media yang MIRS punya, akan lebih update, up to date untuk webinar-webinar produk-produk kami yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Bintang. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan langsung dibicarakan saja. Open mic sudah diperbolehkan. Kami akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Oke, salam kenal Pak. Dari Baikuni Pak. Dari Halo, Baikuni, dari PT apa Mas Baikuni? dari PT Ceria Metalindo Prima. Oke, baik. Silakan Oke, pertanyaannya. yang saya yang saya mau tanya kan tadi itu sempat sampai dengan apa yang monitoring piping ya Pak, Pak Sandy. Iya Pak. Ya, nah itu selain piping misalkan kayak panel MDV, terus sampai dengan eh, power TR atau TM itu bisa nggak masuk ke apa program ini Pak dalam optimalisasi ini. Jadi dari iotnya gitu dari proses iotnya ya. Gitu. Jadi Ya, IoT-nya. iya iotnya dari iotnya tuh dari TM ke seluruh distribusi panel sampai dengan pompa itu bisa nggak untuk termonitoring ya atau itu seperti itu Pak. Terima kasih Mas Andi. Pak, saya izin jawab ya Pak. Oke. Kalau apa fungsi kontrol atau monitoring IoT itu hampir bisa di semua komponen sih Pak. Sebenarnya yang jadi isu itu sebelumnya adalah apakah komponen tadi eh, apa namanya masih dikontrol manual misalkan masih ada masih harus didatangi langsung misalnya. Nah, ketika IoT kita terapkan di sana sebagai trigger on atau off pembacaan apa namanya untuk data logging itu fungsinya jadi sama nih sama kayak fungsi aset-aset tracker yang lain juga gitu. Nah, ketika di area Bapak sudah ada radio frekuensinya, sudah ada infrastruktur radionya, kemungkinan besar nanti kami juga akan memastikan dengan cara assessment dulu Pak, on desk dulu nih di di balik layar dulu nih kita assessment dulu ketika memang siap kok sebenarnya infrastrukturnya gitu. Apa aja yang mau dikontrol, apa aja yang mau dimonitor. Nah, itu kemungkinan besar sih sudah bisa Pak. Gitu. Nanti kita akan butuh timnya user sendiri, timnya klien sendiri untuk eh, informasi nih Pak. Informasinya tuh biasa misalnya apa? Informasinya seperti eh, saya maunya yang dikontrol atau kita menetapkan thresholdnya nih, batasan-batasannya.
yang mau dikontrol apanya saja, ininya saja, poin ininya aja, nah, hal-hal kayak gitu. Nah, itu yang kita custom atau yang kita sesuaikan sesuai klien sendiri seperti itu, Pak. Jadi kembali lagi eh, kebutuhan Pak Baiku ini bisa kita tampung, bisa kita upayakan dengan ada asesmen dulu seperti itu. Selama kesulitan Bapak adalah di connectivity, berarti kita bisa obatin lah kurang begitu Pak. Oke. Sama ini Pak, itu apakah harus pakai jaringan fiber optik atau emang satelit? Oke, jadi kita itu malah nggak pakai fiber optik sama, ini untuk proses pembacaannya ya Pak ya, untuk proses pengambilan datanya aja ya. Iya, sekaligus monitoring Pak. Kan Oke. eh, Hmm, kebetulan kan saya ke bagian bagian maintenance utilities-nya gitu. oke. Karena areanya juga ya lumayan nggak gede-gede banget tapi lumayan lah di 6.700 hektar gitu. Oke. Nah, ini kita terkadang monitoringnya ini yang terkendala gitu kan. Gitu. Nah, Oke. makanya kami juga ada pengen kalau improvisasi ya coba improvisasi gitu kan. Seperti itu sih. Oke. Bapak di Oke. side office-nya tapi ada internet, Pak? Di kantornya aja nih? Ada Pak, ada. Oke, oke. Eh, sebenarnya kalau radio radio HT di sana dipakai juga, Pak? Ada komunikasi? Ada, tapi di sini masih Point to persisnya point. legalitasnya saya kurang kurang. Oh, Tapi ada. oke. Oke, oke. Nah, prinsipnya sebenarnya bukan kita harus pakai fiber optik atau harus pakai satelit, enggak, Pak. Malah kita perkuat aja nih radio yang sekarang udah ada di sana, kita perkuat aja sebagai eh, jembatan transmisi datanya gitu. Jadi kita nanti kalau udah datanya nih, misalkan dari panel, datanya kita ambil masuk ke side office nih di dashboardnya. Dashboardnya kan masuk ke cloud. Nah, cloud itu selama udah masuk ke cloud berarti dari side office sampai ke HO pun udah bisa baca hal yang sama gitu. Yang jadi tantangan sebenarnya kan kita mau ngambil data panel nih kayak apa kalau nggak ada internetnya misalnya. Nah, kita pakai aja radio frekuensi kita nih, Kenneth Prismax gitu. Kita ambil data IoT-nya, kita kita apa namanya? Kita trigger on off-nya misalnya gitu. Jadi bukan harus kita kasih FO atau satelit di panel gitu, tapi lebih ke kita taruh aja node kami, terus kita konfigurasi lewat radio frekuensi tadi gitu. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. So, so, Baik, apakah ada pertanyaan kembali dari yang lain mungkin? Izin Pak, Iya, silakan. Atas nama siapa? Dari PT mana dan pertanyaannya ya? baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Waalaikumsalam. Pak dari Inspektur Tambang Aceh. Suara saya kedengaran Pak? Terdengar? Ya, baik. Menarik sih Pak teknologi Prisma tadi ya Pak ya. Apa teknologi ini sama dengan tracker Pak? Karena misalnya nih contoh, kita punya jalan hauling sepanjang 26 kilo, kita mau memantau nih kira-kira untuk efisiensinya itu kan biasanya pakai tracker tuh Pak ya. Kalau yang ini seperti apa sistem kerjanya Pak? Gitu. Sehingga kita bisa tahu eh, BBM, BBM yang kita gunakan seperti apa, sebanyak berapa gitu Pak. Ya, Oke. Pak. Saya langsung jawab ya, Pak Januar. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya tracker itu atau tracking itu hanya hanya salah satu jenis IoT-nya aja, Pak, yang bisa kita pantau gitu. Nah, eh, kita kita perbandingannya kayak seperti ini. Misalnya kita punya usaha sewa mobil misalnya ya Pak, sewa kendaraan gitu, atau kita punya usaha travel misalnya. Nah, Iya Pak. eh, travel itu kan nanti pergi ke luar kota, ke mana gitu ya. Nah, kita Mm-mm. pasang tracker nih Pak, tracker, tapi bukan cuma GPS aja. Nah, tracker ini tuh IoT-nya kita Pak, IoT, perangkat IoT lah. Brandnya bisa macam-macam.
Brandnya bisa macam-macam, kita pasangkan di kendaraan itu. Dia bisa ngebaca ini mesin nyala atau enggak, penggunaan solarnya berapa, konsumsinya. Terus bahkan kalau apa namanya, dia lagi diem tapi mesinnya nyala, itu juga ada statusnya. Nah, perangkat IoT ini biasanya eh, berbasis atau connectivity-nya itu pakai kartu seluler GSM, Pak, biasanya, atau berbasis internet lagi nih. Nah, yang kita lakukan adalah ketika perangkat ini sedang melewati atau kerjanya di area yang nggak ada sinyal, dia kan nggak bisa kerja jadinya, Pak. Dia cuma bisa ngambil data doang, tapi nggak bisa ditransmit nih ke monitor. Jadi eh, fungsinya hilang gitu. Nah, Prismax ini hadir sebagai connectivity-nya tadi, Pak. Connectivity-nya. Sorry, tadi apakah apa putus-putus atau enggak, Pak? Ini saya Enggak, lancar Pak, aman-aman. lancar. Oke. Nah, jadi ketika tracker ini atau IoT ini dipasang di kendaraan, lalu connectivity-nya tetap ada, berarti dia kan bekerja kan, Pak. Dia berarti tetap bisa mengirimkan data lah, gitu. Datanya yang macam-macam tadi, data track lokasinya ada di mana, konsumsi BBM-nya seberapa, itu bahkan mesinnya hidup atau enggak di jam tersebut, gitu. Nah, prinsip kerja Prismax itu sebagai connectivity. Jadi ketika di area tambang tersebut yang 26 kilometer misalnya, ada blank spot seluler, ada blank spot yang nggak ada internet, nggak ada GSM-nya. Prismax ini tetap bisa kirim data tadi lewat radio frekuensi, Pak. Gitu. Makanya pasti saya pastiin dulu nih di area tambang biasanya sih ada radio frekuensi nih. Ada artinya. Karena apa? Ada HT-nya gitu. Nah, kenapa kami butuh informasi seperti itu? Karena eh, datanya tadi akan kita tumpangin, Pak, di radio frekuensi gitu. Jadi Prismax sendiri sebenarnya sebagai connectivity-nya, perangkat IoT-nya atau trackernya itu macam-macam, bebas makanya. Mungkin bisa bisa kolaps dengan Mills juga untuk perangkatnya tadi gitu. Kami cuman pengiriman datanya aja kok gitu. Ketika Sama dengan Cortec perang juga dia Pak ya. gimana, Pak? Cortec gitu. Cortec. Oh iya, betul, Ya. betul. Oh, Seperti berarti itu. sama ya, IoT Cortec dengan Prisma itu sama ya Pak ya. Jadi eh sebenarnya Pak, Cortex yang pajak, Pak, bukan kan, Pak? Bukan, bukan, bukan. Bukan, ada juga dia Cortex dia memang untuk mendeteksi eh, si drivernya lagi ngapain, minyaknya seberapa banyak dikonsumsi, dia berhenti atau enggak. Jadi kita tahu laporannya seperti Ya. itu. Nah, itu Sama ya Pak ya. brand ya itu brand detektornya tuh atau perangkat apa namanya? Perangkat loggernya lah. Kalau dari kami sebutnya itu data loggernya. Data Ya. logger ini hanya bisa mengirimkan data lewat apa? Nah, gitu. Nah, ketika ada GSM, dia kirim lewat GSM. Tapi ketika nggak ada GSM, data logger ini nggak bisa ngasih data apa-apa ke kita yang ada di kantor misalnya. Nah, Prismax ini kerjanya sebagai pelengkap connectivity-nya tadi, Pak. Oh, nggak ada GSM ya, tapi adanya radio frekuensi. Ya udah, radio frekuensi yang kirim. Si Prismax ini yang kirim gitu. Si Oh, data logger ini sih bisa macam-macam bentuknya. Makanya tadi saya kasih gambaran buat kelembapan tanah, buat track kendaraan, itu semua data logger semua sebenarnya. Dia mencatat data kan, tapi catatan data kan nggak berfungsi kalau nggak dikirim, kalau nggak diinformasikan gitu ke usernya. Nah, ketika kita bisa menginformasikan itu lewat connectivity, itulah menjadi suatu fungsi seperti itu. Kita punya perangkat macam-macam nih, misalkan Pak Januar juga ada punya perangkat trackernya misalnya, tapi nggak jalan di rute di haulingnya ini nih di apa namanya jalur haulingnya nggak jalan. Kenapa? Karena nggak blank space semuanya nih, blank spot semua. Ketika blank spot tapi adanya radio frekuensi, disitulah fungsi Prismax bisa jalan dengan optimal gitu, Pak. baik Pak. Kalau misalnya dia untuk kan dipasang nih unit nih.
apa dia bisa juga mengetahui fungsi daripada unitnya sendiri? Mungkin ada keausannya gitu, Pak. Kayak misalnya kita kan setiap berkala nih kita cek si unitnya, commissioning ulang. Apakah bisa dibantu dengan data-data dari si Prisma tadi sendiri, Pak? Oke, kalau sampai ke data yang lebih detail seperti itu sih sebenarnya butuhnya adalah program programming lagi Pak. Jadi ada program analisa lagi. Itu yang jelas terpisah, tidak di dalam Prismax-nya gitu. Kenapa? Karena eh, di partner-partner kami yang lain, mereka ngambil datanya mentah nih Pak. Mhm. Pemakaiannya berapa lama, terus RPM-nya berapa banyak, terus nanti roda kapan diganti misalnya ya. Kapan roda ini di apa namanya dipasang di satu kendaraan, di satu aset ini, di satu truk ini. Nah, mereka akhirnya bikin AI lah, AI analis gitu, sehingga ketika data-data tadi dimasukin, eh, dia bisa menyimpulkan kalau ini tuh udah bergerak sekian puluh ribu kilometer loh, dengan rata-rata RPM-nya segini, sehingga ada kemungkinan eh, mesin-mesin ini harus diistirahatkan, harus harus di overhauling di sekitar kilometer sekian, seperti itu Pak. Nah, itu program yang berbeda lagi gitu. Oke. Tugas Prismax-nya benar-benar hanya gimana caranya data ini bisa nyampe secara real time gitu. Kalau misalkan datanya nggak real time, eh, dan AI itu kan kerjanya kan makin banyak dikasih makan data, makin bagus kan analisanya kan sebenarnya. Ketika datanya dicatat manual, berarti kan banyak yang hilang sebenarnya. Nah, ini yang kita kurangin gitu. Prismax itu tugasnya biar datanya tuh ada terus tiap detik tuh menit tuh ada terus gitu. Itu sih Pak bedanya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Jika sudah tidak ada, untuk teman-teman yang ingin sertifikat untuk partisipasi dalam webinar ini, dapat mengisi Google Formulir yang sudah tercantum di kolom chat ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, jika tidak ada, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bapak Sandy Hartawan yang telah berkenan menyampaikan materi tadi dan menjawab pertanyaan tadi. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Sandy Hartawan, atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan mengikuti webinar ini dengan antusias dan memberikan beberapa pertanyaan juga tadi. Dan semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi operasional di lingkungan kerja Bapak dan Ibu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Akhir kata saya sebelum mengakhiri acara ini kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk Bapak Ibu boleh dibuka untuk kamera. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka untuk Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Kita tunggu ya. Oke, saya hitung mundur ya. Satu,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, saya Muhammad Bintang Rizky undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai jumpa pada kesempatan webinar berikutnya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy. Terima kasih Dadah. Pak Rizal, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih sama-sama. semua. Pak Rijal, apa kabar? Baik, Pak Januar. Eh, Ya, lama nggak ketemu ya Pak ya. iya, masihat, masihat Judin. Ya, Ada masihat. Alhamdulillah sehat. Udah mulai puasa kan di sana? Sudah, Pak. Di Aceh gimana, Pak? Sudah juga Pak. Hmm. Lagi apa nih, Pak, di Aceh? Nggak ada Pak. Apa musibah yang kemarin aja, Oh, yang banjir ya. iya banjir itu. Hebat ya. Banyak yang ini apa ya kemarin ya. Iya, yang Sumatera itu, Sumatera Aceh. Gimana Pak Januar? Oke kah ini? Oke sih Pak. Saya juga pernah dengar yang saya bilang tadi kan, kontrak lah tahapan namanya, jadi sama gitu. Makanya saya tanyakan. Mm-mm. Dia nawarin juga yang gini juga sih Pak teknologinya ke Mm-mm. saya gitu. Kalau yang ini bisa untuk ke kelapa sawit juga Pak Januar. Oh ya, Mm-mm. kalau kelapa sawit sistem kerjanya seperti apa untuk melihat apa? Bisa nggak Bapak kirim ke WA Januar? Oh Masih boleh ada boleh. kan? Nah, Masih masih. kelapa sawit Masih. sama untuk tambang ya. Mm. Boleh boleh. Kalau yang kemarin sih lebih ke ya kita tahu konsumsi BBM-nya gitu kan si operator nakal atau Iya, enggak ada EPU-nya. ya atau enggak seperti itu sih lebih ke Mm. sana kemarin dijelaskan sama teman yang satu lagi dengan brand yang Boleh. berbeda gitu Nanti aku kirim ininya browsernya ya 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 kalau bisa ke Pak bahan Januar. yang tadi kalau ada ya Oke, Iya. Bapak-bapak semua, mohon izin Pak, pamit. ya Oke. makasih Siap siap. ya Oke, makasih ya yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.